Berarti seluruh orang Indonesia banyak dosa dong, Mbak? Tolong Mbak, kasih tahu kami gibah itu hukumnya apa? Puasa ya tadi? Jangan, harus jangan. puasa itu wajib. Julietku, na. Studio baru. Syuting lagi. Pak, kayaknya salah deh. Loh, bukannya jatah saya ya? Bukan. Ngomongin air kan ini? Enggak. Ini tuh bukan ngomongin air. Bapak mau syuting kan? Iya. Tapi salah studio, bukan di sini. Di Nggak studio salah. sebelah. Salah, bukan di sini. Di sini studio foto, studio Rumi 19. Tapi bukan air. Bukan. Ini ngomongin yang lain. Nyari air di mana, Mas? Di Nggak tahu aduh itu ya. ya udah pokoknya keluar dulu, saya mau bersih-bersih. Anda salah studio, maaf ya. Ya udah. Dari Mesir kan? Iya. Salah Capek saya. ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu banget ya, kepalanya lancip. Studio baru, waduh. Bang. Raihan terus. Ada masalah apa? Sekarang ngomong aja, kok ada masalah apa? Biasalah. Biasalah. Jadi gini, Bang. Ini datang pasti bawa masalah, harusnya bawa durian, bawa cewek. Tidak ada. Oh, tidak ada. Gimana? Gini, Bang. Aku tuh kan, Bang. Kelakuannya nih kenapa gitu ya? Kenapa meresahkan ya? Jadi pengen ngomongin ke Abang nih, gimana ya enaknya gitu. Temenmu? Iya. Kamu lagi ngomongin temenmu? Iyalah. Aduh. Kenapa lagi? Alamak, kayak benci. Kenapa, Bang? Gak boleh ngomongin orang. Itu namanya gibah. Beda, Bang. Aku tuh Sekarang bulan puasa, bulan Ramadan, harusnya gibah. Ya benar. Oh iya. Salah, harusnya tidak gibah. Bang, aku tuh cuman nge-review orang aja. Kebetulan yang Oh, bukan gibah ya? Iya, kebetulan yang ku-review ini jelek-jeleknya doang. Oh, kalau lagi unboxing. Unboxing ya, unboxing. Oh, rupanya kayak gini review kan. Nah. Tapi setahu pun ya, aku kan pernah mondok ya. Oh iya. Pernah mondok ikut pengajian. Oh iya. Katanya Oh iya. adalah Tidak boleh ngomongin orang. Tidak boleh ngomongin orang. Karena kalau kamu ngomongin orang itu sama saja kamu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Kamu bayangin. Enak dong, Bang. Temanku kayak anjing semua soalnya. Bangkai anjing ya kalau dimasak enak juga lah kayaknya, Bang. Aku tuh bingung ya sama adikku ini. Kenapa bingung, Bang? Dia sekolah di mana? Kok sekolah di mana sih? Biasa. Biasalah. Ya udah gini aja ya. Aku biasa kan, daripada aku salah informasi, mending aku calling temenku yang pakar gibah, pakar review orang. Wah, setuju. Biar hidup kita jadi agak lurus sedikit. Ya, kita nih kayaknya terlalu banyak belok, Bang. Ini ngapa cepat panggil sama? Aku panggil dulu telepati. Bantu doa, Bang. Tolong datang wanita untuk menjelaskan kepada kami berdua. Waduh. Sudah langsung datang. Temanku. Waduh. Kamu nggak mau mengucapkan salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Aisyah bukan? Bukan. Bukan. Jubaidah. Oh, Jubaidah ya? Iya. Kirain oh bukan. Mbak Jubaidah. Iya. Bagaimana, Kakak? Jadi begini. Iya. Intinya adalah kalau saya undang artinya saya ada masalah. Masalah apa sih? Nah. Hidup penuh masalah. Hidup penuh masalah yang adik saya ini punya masalah kejiwaan. Dia punya masalah, dia suka ngomongin orang. Abang ngomongin aku tuh. Oh iya, ngomongin. Sembarangan nih asli. Dia suka review orang. Oh, unboxing terus di-review ya? Iya. Nah, makanya aku sebagai kakaknya ingin meluruskan lah bahwa hukum-hukum atau fikih-fikih gibah itu sebetulnya seperti apa sih?
agar dia ini bisa nongkrong di ini Suci Wings. Oh, suci. Oh, suci. Sayap suci. Sayap Suci. Cabang jalan. Oh, Jalan Magelang. Magelang. Oh, Jalan yang jualan Magelang. sayap ayam kan? Iya. Iya. Tolong Mbak kasih tahu kami gibah itu hukumnya apa? Oke. Gibah itu ngapain sih? Kamu ngapain dulu? Kamu Jadi ngapain? gini Mbak, aku jelasin dikit ya Mbak ya. Aku punya teman, temannya ini berkeperilakuan jelek nih. Aku kan kesal juga lihat perilakunya kan. Aku omongin lah ke orang, bener gak sih perilakunya kayak gini juga nggak? Ternyata sama. Terus secara langsung bener kan emang fakta. Tuh, ya. Emang salah kayak gitu. Salah. Kenapa Mbak? Ngapain ngomongin kejelekannya orang? Karena orangnya salah jelek. Disimpan aja. Sakit dong hatiku disimpan-simpan. Mukanya udah jelek, aku simpan-simpan pula. Mbak. Masih ada. Oh, mukanya jelek. Oh iya, makanya aku sebutin tadi itu kejelekannya. Gitu. Janganlah kamu mendekati gibah Kenapa Mbak? seperti memakan bangkai daging saudaramu sendiri. Iya, seperti yang aku bilang tadi Mbak. Didekati aja nggak bisa ya? Nggak boleh. Alangkah lebih baiknya kalau kamu ini mending menjauh. Oh, Menjauh dari Jadi- orang-orang yang sering oh benar. mengomongi orang. Emang dulu sejarah gibah tuh gimana sih? Maksudnya gibah itu asal katanya dari mana sih? Gibah itu dari kata goib. Goib. Artinya tidak ada. Di mana ketika dia membicarakan orang yang keberadaannya tidak ada di situ. Dan apapun apabila dia ada pun dia tidak ikhlas dibicarakan oleh orang, itu juga termasuk gibah. Oh, berarti kalau dia tidak tahu nggak apa-apa? Tetap, Oh, karena tetap. ngomongin orang lain adalah gibah. Oh. Membicarakan aib Keburukan. orang lain. Oh. Berarti seluruh orang Indonesia banyak dosa dong Mbak? Kan senang ngomongin orang lain. Pastinya ya, karena itu adalah budaya. Oh, jadi Itulah yang harus kita benahi sebagai generasi muda. Alhamdulillah. Aku udah tua. Iya. Dia kan Oh yang iya, bermasalah. generasi muda, iya. Berarti apa yang harus kulakukan nih Mbak? Kalau aku sering ngomongin orang. Jangan ngomongin orang. Kalau misalnya udah mau nih, Oh iya. biasanya dibicarakan dengan diawali dengan tahu nggak sih? Nah, Oh, kuping paling panas Mbak kalau dengar Langsung kayak pergi. gitu. Oh nggak bisa kalau pergi Mbak. Nanti nggak tahu info. Nanti di mana dijauhin aku? Gimana? nggak apa-apa. Mending menjauhi daripada kamu nantinya masuk neraka. Aku nggak apa-apa sih Mbak. Nanti jumpa kawan-kawan yang lain kan? Masuk neraka dikit-dikit nggak apa-apa lah. Yang penting dengar informasi kan. Kapan lagi loh Pak? Gibah. Gibah. Gibah itu kenapa sih penyebutannya gibah? Gibah itu berasal dari kata goib, yang Goib. artinya tidak ada. Berarti Tidak ada. ketika kita membicarakan orang Ya. yang dia atau keberadaannya itu tidak ada dengan kita, Ya. membicarakan keburukan atau aib orang lain namanya gibah. Atau misalnya dia ada di sini tapi dia tidak ikhlas atau tidak rela kita bicarakan, itu namanya juga gibah. Dosanya sama. Berarti kalau dia tahu dia nggak ikhlas, dia bisa ini ya, bisa. Ini orang berdosa Bang. Tapi ada yang bilang gini Mbak, orang yang gibah, terus katanya misalnya nih, aku sama Aan, terus ngomongin Mbak Ninda, terus dosa Mbak Ninda berkurang, itu benar nggak sih? Kalau menurut Al-Quran iya, karena otomatis orang yang ngomongin tadi kan akan menambah dosa. Iya. Nah, kita nih ketambahan dosanya, otomatis timbangannya jadi turun dosanya. Oh. Jadi dosa itu geser Mbak ya, pindah ya? Pindah. Dosa itu Transfer. bentuknya kayak apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin cloud kayak mandi BCA itu one click gitu ya Pak. OVO. Goib kan? Oh, goib. Tidak Iya. ada. Tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat nih, ada neraca di belakang kan nggak kelihatan kan? Mus neraca. Neraca. Adanya hiu sih Mbak, nggak tahu ya. Oh gitu. Emang dulu zaman Rasulullah itu gimana sih sejarah gibahnya? Ada dulu istri Nabi namanya Aisyah. Siti Dia- Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Membicarakan orang lain dengan kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, janganlah kamu membicarakan keburukan orang lain karena sama seperti makan bangkai saudaramu sendiri. Makan bangkai saudara sendiri tuh jijik banget berarti Iya. ya. Tapi Mbak, emang yang bedain gibah sama gosip itu apa? Sama, cuman gosip itu kata serapan, itu cuman kita pakai. Oh, Indonesia kan digosok makin Panas. Kalau digosok makin panas, digosok makin sip. Berarti secara langsung semua orang yang kerja di film banyak dosa dong Mbak. Kenapa? Kan ngomongin orang terus. Kok ngomongin orang? Ya berita ngomongin ada bapak meninggal,
Oh enggak, itu bukan. skenario. Oh, skenario. Oh, skenario kan ayo ya. Bukan. Ya maksudmu si Lita sedang ya memang ngomongin orang sih, tapi kan itu bikin skenario. Aduh, adikku nih, maaf ya pemirsa, Terus maaf kalau ya. untuk reporter TV Mbak, ya sering bohong-bohong hoax itu. Yang dosa siapa Mbak? Yang punya TV, yang bikinnya, atau semuanya? Semua orang yang terlibat. Wah, jangan-jangan kalau abang punya investor bang, kalau kita gibahin orang, investornya kena dosa berarti. Kena. Masya Allah, makanya bikinlah konten yang bermanfaat, berfaedah untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, amin. 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 Oke. Mbak pernah digibahin nggak sih? Kalau tahu jadinya apa tuh ya? Bukan gibah lagi. Iya. Apa? Digibahin. Ya. Gibahin. Iya. Terus kalau misalnya kita digibahin, apa yang harus kita lakukan? Misalnya nih aku diomongin sama An, sama temen, oh Bang Geri bla bla bla, terus aku tahu si An. Terus aku harus ngapain ke An? Masa sabar doang? Klise sih, tapi ikhlasin. Ikhlas. Bang harus ikhlas. Harus ikhlas. Nanti Harus jadi ikhlas. nanti urusannya An sama Allah langsung. Lebih berat. Oh gitu. Oh, terus kalau cara menghilangkan dosanya tadi gimana? Kalau misalnya nggak bisa dimaafin nih. Yang pertama tetap harus minta maaf dulu. Ya. Perkara nanti dia maafin atau enggak itu balik lagi urusan dia sama yang punya hidup. Kalau orangnya udah meninggal, Iya berarti urusan kita lebih bahaya lagi nih sama langsung sama yang punya hidup lagi. Balik berarti lagi. secara nggak langsung kita nih sering gibahin Firaun dong, Mbak. Kenapa? Lah kita sering Firaun jelek, Firaun. Oh iya ya. Kan, Mbak? Iya. Logikanya aneh. Oke sih. Tapi kan Firaun kan contoh manusia yang buruk kan. Itu tujuannya adalah untuk kepentingan pendidikan, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang hidup nantinya. Oh, berarti secara nggak langsung kalau gibahin temenku untuk kebaikan sendiri nggak boleh berarti? Itu pembelaan kamu aja sih sebenarnya. Berarti nggak boleh, Mbak? Ya? Nggak boleh. Bentar. Wah, logika aku kacau. Logika aku kacau dibikin Aan. Ya. Tapi ya Betul, kan? anak sekarang tuh kritis-kritis memang. Bang, berarti secara nggak langsungnya dia tuh masuk surga dong. Pahalanya banyak kan diomongin Di satu dunia. Iya. Sampai Iya, sekarang iya, loh iya. nggak berhenti. Sampai buku sejarahnya banyak. Berarti Mending kita kalau mau masuk surga mending ngomongin orang. bukan ngomongin orang. Diomongin aja. Diomongin orang. Permisi. Ini ada apa? Dia lagi. Dia kan episode pertama. Pak, kami ngomongin Bapak. Bapak. Duduk dulu. Ada apa? Kok beda ya kostumnya? Saya udah dari Mesir lagi. Oh, udah kan dari Mesir. Transportasi saya. Oh iya ya gimana? Saya mau pamit dulu. Oh, pamit Cari dulu. istri. Oh, dicariin istri. Oh, udah menikah ya? Ya udah. Berarti nggak akan laku nih. Ya udah. Oke, makasih ya Om Hau. Om Hau sudah mampir, Om Hau. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Gimana bacaan buka puasa gimana? Bismillah. Oh, bismillah. Ya udah, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Memang ya Om Hau ini suka mampir-mampir. Susah kali. Tadi gimana gibah? Tapi kita ngomongin tadi gibah lagi dong, Mbak. Kita bertiga sini gibah dong berarti. Iya. Berarti dosa dong. Wallahu alam ya, yang tahu dosa apa enggak kan Masya Allah ya. Allah. Kita talso aja kena gibah. Berarti kan kita melakukan gibah juga. Tujuannya kan ini untuk pendidikan ya kan. Iya. Kepentingan yang baik. Ya aku ngomongin Bang Giri tentang temanku, tentang coba kayak contoh, gibah lagi. Berarti kita tidak bisa luput dari gibah dong, Pak. Iya kalau kamu ngomongin Kak Geri dalam konteks yang tidak baik, gibah jatuhnya. Ngejelekin dong. Berarti tapi kalau puja-puji nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, berarti misalnya Aan kemarin Teknian abang ini. Aan kemarin IPK-nya 4,5 misalnya. Bisa ya. Oh, bisa ya. Ada. Ketinggian. Iya, Oh, ketinggian. ketinggian. IPK berapa? 1 ya? Iya, 1-4 ya. 1-4 ya. Maklum saya dulu kuliahnya DU. Saya belum lulus. Belum lulus. Tapi udah kayak orang kaya ya. Amin ya. Terus kira-kira apa Mbak pesan-pesan buat penonton kelas Kak Geri nih soal gibah? Buat semuanya yang mau misalnya udah mendengar bibit-bibit calon ngomongin orang nih ya, lebih baik pergi aja. Karena nanti kita yang akan kita tanggung itu lebih berat daripada sekedar kenikmatan ngomongin orang. Mungkin nggak kerasa di dunia kali, nanti di sana di dimensi lain bisa bahaya ya. Ya, nggak enak lah pasti. Apa? Nggak enak. Iya, Di sana iya. ya nanti. Masya Allah. Enak-enakin sih, Mbak.
Nggak, dia masih muda jadi pikirannya belum ke akhirat, pikiran masih dunia. Ya akhirat, mainnya aku. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nongkrong misalnya tiba-tiba, wah si ini gini-gini, berarti kita menghindari. Menghindari, diam aja atau kalau bisa, jangan ngomongin itu dong. Oh gitu. Tapi kalau kita ya ngomongin gitu kan biasanya kita dibenci orang, Mbak. Kita boleh digibahin orang. Berarti lingkungan kamu nggak baik. Oh iya benar. Ganti. Toxic. Toxic, Mas. Toxic. Wah, salah berarti. Terus kalau aku nggak ada teman, digibahin juga, Mbak. Nggak Hidup apa-apa. kan serba salah kayaknya. Mbak. Fokus aja sama Allah. Waduh. Haji. Masya Allah. Fokus saja sama Allah. Duitnya datang dari mana? Kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutimu. Oh. Bener sih. Ayo Bang, kita kejar Bang. Mana akhirat? Kayak depan sini deh. Bukan, Aku teman-teman aku tuh bingung ya sama jokesnya An zaman sekarang itu. Akhirnya dikejar artinya akhirnya udah di depan rumah. Masya Allah. Nama orang kan akhirat. Bukan. Akhirat sebuah dimensi yang kita akan diadili. Itu ruang tunggu semacam. Jadi nama lengkapnya dimensi diadili akhirat. Gimana Mbak, tolong jelasin adik saya ini. Duh. Terus tidak boleh gibah artinya. Artinya kamu ngomongin orang yang baik-baik aja. Jadi ketika kejelekannya udah langsung take out Berarti ya. langsung Iya. kalau aku mau ngomongin kejelekan orang, Masya Allah. Astagfirullah. Ingat dosa ya, Astagfirullahaladzim. Ngucap ya berarti ya. Ucap. Karena Tapi Allah langsung aku lanjutin kan Pak? Nanti Kenapa? aku lanjutin kan? Astagfirullah. Tadi aku mau ngomongin. jangan dulu. Jangan. Allah aja tuh menutupi aib hambanya. Masa kamu sebagai manusia malah membuka aib temanmu sendiri? Wah, kalau digerbuin gimana tuh Mbak? Keluar aja. Keluar aja. Kalau- Keluarga sendiri nih. Kalau kira-kiranya grup WA itu tidak memberikan manfaat, lebih banyak mudorotnya, mending keluar, menghindari. Cari orang tuh. Agar gini. Berarti keluargamu toksik berarti ya. Oh, jangan ya, sebelum bukan gitu ya, ngomong gitu ya. Jadi intinya kan kita hidup di dunia ini tuh kebersihan hati ya. Intinya harus lurus ya kan. Tapi tiba-tiba Ada lubang. ada lubang. Mungkin itu yang membuat hati kita menjadi hitam. Iya. Iya kan. Tidak apa-apa kan, sesekali. Aku nggak tahu tuh ini yang pakarnya pakar. Yang penting berusaha aja. Berusaha Yang penting aja. niatnya kita tuh Jadi nggak mau untuk berbuat yang Ihdinas tidak baik. sirotol mustaqim. apa itu artinya Bang? Tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Masya Allah. Gitu. Karena semua kan berawal dari niat ya. Innamal a'malu binniyat. Oh. Tapi Makanya ngaji. gue ngaji aku Di? SD dulu. Oke. Apa tuh? Oh, Mbak, makasih penjelasannya. Terima kasih sudah datang di Lika-Liku Logika. Makasih Mbak, udah mampir-mampir ke sini, udah meluruskan adik saya ini. Agak belok. Yang belok. Saya juga manusia yang punya banyak salah. Biasa lah. Biasalah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di sahur. Selamat sahur ya. Buat di waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, selamat sahur. Apa kalian masak mie, telur atau sarden? Silahkan. Coba komen kalian masak apa. Ya, komen masak apa. Biar kami review. Dan coba ketik besok kita bahas apa. Biar ini kayak permasalahan hidupnya tuh banyak sekali. Biasa lah. Biasalah. Oke, terima kasih telah hadir di kelas Kak Geri. Lika-Liku Logika, Bagi kamu, urusanmu. bagi aku. Urusanku. Ih, makasih Mbak. Waduh. Wah, Pak, ini baru ini kayu, bukan besi. Jadi gitu Bang. Ya, Gak boleh tadi Bang. aku yang harus ngasih tahu. Ya salah, kebalik gitu kan. Ya, Jadi, lebih baik kita sahur dulu. Kita belum sahur ini. dengar-dengar udah bunyi azan kayaknya Bang. Belum, baru imsak. Nggak usah puasa kita hari. Jangan, Oh, harus jangan. puasa itu wajib. Oh, jadi apa sih hukum puasa Bang? Hukum puasa itu wajib. Oh, besok ya kita bahas. Yang membatalkan puasa. Apa sih? Apa? Saksikan besok. Oke. Kali logika. Logikamu, Logikamu urusanmu. logikaku. Urusanku.